Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama aku Juju di sini, dan kali ini kita membahas mouse Inno X2, mouse yang bisa membunuh temannya sendiri. Yap, kenapa aku bisa bilang membunuh temannya sendiri? Karena ya seperti yang kita tahu, kita aja baru saja membahas Inno X1, bahkan barusan membuat komparasi Inno X1 melawan yang lain, tiba-tiba Inno X2 muncul. Jadi ya gimana lagi, mungkin langsung kita review aja kira-kira apa sih perbandingan Inno X2 dan Inno X1 seperti itu. Langsung kita buka aja dari unboxing. First impression pertama di box Inno X2 ini, entah kenapa Inno X2 ini boxnya lebih jelek, bisa dibilang kalau dibandingin Inno X1 ya, karena Inno X1 itu boxnya sangat keren guys. Maksudnya dia emang bener-bener dipikirin gitu loh, nih kayak gini, kayak buka HP. Jadi kalau ambil kayak buka HP gini, ini kan beda banget ya boxnya ya, aneh. Jadi kayak buat apa gitu loh, kenapa nggak sekalian Inno X2 nya itu yang muncul di kemarin saat saat peluncuran Inno X1 itu, kenapa nggak Inno X2 sekalian gitu ya. Lalu perbedaan selanjutnya pun Inno X2 dengan Inno X1 itu, yang pertama itu ada dari desainnya pun sebenarnya nggak banyak berubah, terutama dari shape mouse-nya ya. Aku kira Inno X2 ini bakal beda shape, karena yang kemarin Inno X1 itu kan ambidextrous, simetris. Aku kira yang Inno X2 ini bakal ergo atau apa gitu, shape-nya berbeda dengan Inno X1. Namun sepertinya shape-nya pun mirip-mirip. Mungkin yang berbeda nanti hanya dari desain desain kuncinya lah. Ini pertama yang kita dapatkan ada kabel USB Type-C. Udah udah paracord. Jadi udah aman lah, standar buat mouse. Apalagi mouse dengan harga segini. Lalu kita dapat mouse-nya, kita dapat yang warna hitam. Sepertinya warnanya hanya hitam saja. Ini kita dapat buku manual biasa. Ini yang menarik. Nah, kita dapat grip pad, dan grip padnya ini didesain kali ini. Jadi berbeda dengan Inno X1 yang grip padnya hitam polos saja. Untuk Inno X2 ini grip padnya ada desainnya seperti itu. Lalu yang terakhir dan tidak lain adalah mousepad yang udah 100% PTFE, juga udah melengkung di pinggir-pinggirannya, jadi sudah rounded PTFE-nya. Ini mousepad untuk menggantikan mousepad kalian yang sudah terpasang di sini kalau sudah angus mousepadnya karena terpakai. Nah, ini dia mouse Inno X2. Bisa dibilang mirip, sangat ya nggak mirip-mirip banget lah sama Inno X1 dari desainnya sendiri. Terutama yang sangat berbeda itu adalah dari desain front undernya ya. Jadi yang di bagian bawah Inno X1 dan Inno X2 ini berbeda karena Inno X2 ini sudah tidak menggunakan desain yang bolong-bolong. Sudah nggak menggunakan desain yang bolong-bolong, jadi solid plastik full di bagian bawah. Lalu pun kita pun juga diberi slot untuk menyimpan storage, untuk menyimpan USB dongle-nya. Nah, selain perbedaan dari desain yang tadi udah aku sebut, walaupun sebenarnya overall secara mata memandang kalau sekilas itu memang sangat mirip, yang berbeda itu ada dari spesifikasinya. Yang pertama, Inno X2 ini sekarang sudah menggunakan Bluetooth, jadi dia sudah triple connection, jadi bisa wired, bisa 2.4G dan Bluetooth 5.3 seperti itu. Bluetooth-nya pun bisa 2 device, jadi dia ada aturan 2 device untuk Bluetooth-nya. Jadi semisal kalau kalian sudah mengatur Bluetooth yang satu di rumah, yang Bluetooth yang kedua itu bisa buat di kantor atau di laptop kalian yang berbeda, itu juga bisa digunakan seperti itu. Switch yang digunakan Inno X2 juga berbeda, yaitu Inno X2 menggunakan switch Kailh GM 8.0, sedangkan untuk Inno X1 dia menggunakan Huano Blue switch seperti itu. Lalu untuk live rate-nya pun dituliskan 80 juta kali klik untuk Inno X2.
Nah, selain itu dari segi desain yang berubah itu juga dari layout atau penempatan klik kanan dan klik kirinya itu berbeda. Jadi di bagian InnoX2 itu tombol klik kanan klik kirinya itu lebih pendek dibandingkan InnoX1. Sehingga itu menyebabkan HAM yang ada di InnoX2 itu lebih ke tengah dibandingkan InnoX1. Jadi InnoX1 itu HAM-nya itu masih ada yang di bagian belakang. Jadi dia naik tingginya itu dari belakang. Itu sudah belum sampai posisi tengah mouse itu sudah di posisi puncak tertingginya. Namun untuk InnoX2 yaitu HAM-nya lebih ke tengah. Jadi untuk puncak tertinggi dari HAM mouse-nya itu dia lebih posisinya ada di bagian middle mouse InnoX2. Lalu dari scroll wheel-nya pun scroll wheel-nya lebih tinggi di sini dibandingkan InnoX1. Yang mana InnoX1 ini scroll wheel-nya itu agak mendelep ke dalam. Sedangkan yang InnoX2 ini sudah disesuaikan tingginya untuk lebih tinggi. Jadi ini bakal lebih enak sih untuk di scroll. Selainnya aku bakal nyobain langsung pengalaman bermain dalam menggunakan InnoX2 ini. Jadi tunggu apa lagi, langsung cek lanjutan. Nah, setelah aku nyobain InnoX2 dalam bermain game, aku tadi ngetes pakai Counter-Strike 2. Itu dalam bermain emang sangat asik, nggak ada perbedaan yang signifikan, tapi ada yang berbeda dari InnoX1. Yang pertama yang berbeda itu adalah switch-nya sendiri, seperti yang tadi aku udah bilang. KLGM 80 ini di sini switch-nya lebih responsif sedikit, tapi overall klikinya enak, diklik itu langsung kerasa langsung ke switch-nya, jadi dia nggak ada hampanya saat diklik. Jadi overall good, sangat good. Build quality mouse lokal sekarang emang sangat udah bagus-bagus semua ya. Jadi emang secara permainan tidak ada negatifnya sama sekali dalam bermain. Lalu untuk responsivitasnya secara Bluetooth dan 2.4G, of course kalau Bluetooth saat bermain game akan lebih delay, mungkin delaynya akan sedikit terasa. Jadi saranku tetap gunakan 2,4 GHz-nya saja kalau untuk wireless. Atau mungkin kalian bisa gunakan wired-nya langsung seperti itu. Mousefit-nya juga udah bagus, sliding ke kanan, sliding ke kiri licin, dan juga untuk InnoX2 ini dari Vortex Series menyediakan mousefit khusus dari glass yang bisa kalian beli dengan harga 99.000 kalau kalian tertarik. Jika kalian emang pengen yang slidingnya lebih licin lagi tanpa friction seperti itu mungkin kalian bisa mengkonsiderkan untuk membeli mousefit yang itu. Namun mousefit yang khusus glass itu untuk InnoX2 tidak bisa dipakai di InnoX1 karena emang desainnya berbeda seperti itu. Itu secara mousefit, dan overall secara sensor sensitivitasnya, sensornya dari InnoX2 dan InnoX1 mirip karena emang sama-sama menggunakan PixArt 3395. PixArt 3395 sendiri juga salah satu sensor yang sangat bagus di harganya. Udah dipakai juga di banyak mouse-mouse lokal yang lain seperti itu. Untuk harganya, InnoX2 ada di harga 579.000, sedangkan InnoX1 ada di harga 539.000. Selisihnya hanya terpaut 30 ribuan saja, 30 sampai 40 ribu saja. Jadi menurutku kalian bisa banget membeli InnoX2 ini kalau kalian belum kebeli InnoX1. Tapi kalau kalian sudah kadung beli InnoX1 ya sudah, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati karena emang perbedaannya pun tidak begitu banyak. Kecuali emang kalian membutuhkan fitur Bluetooth, itu baru fix belinya InnoX2. Kalau emang kalian tidak butuh fitur Bluetooth dan sangat menyukai desain dari InnoX1 ini, itu sangat bisa masih membeli InnoX1 seperti itu. Untuk di pasaran pun bisa dibilang kedua ini, Vortex Series ini masih sangat murah karena dibandingkan yang lain dengan penggunaan PixArt yang sama-sama PixArt 3395, sensornya itu masih banyak mouse-mouse yang masih dijual di harga 600 ribuan ke atas. Seperti ya, contohnya ini ada Ajas AJ199. Di overall secara harga juga masih lebih mahal dibandingkan InnoX2 ini. Lalu ada juga mungkin Icarus V2 dari Pressplay yang sama-sama memberikan aksesoris yang lengkap. Itu pun juga masih lebih mahal dibandingkan InnoX2 dan tidak mendapatkan Bluetooth seperti itu. Mungkin kalau kalian tertarik bisa banget membeli InnoX2 dan budget kalian 500 ribuan. Menurutku ini jawaban yang sangat bagus, jawaban yang sangat pas di harga 500 ribuan untuk membeli InnoX2. Gitu.
Overall seperti itu review singkat dari kita. Kalau ada saran bisa banget tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian sudah menggunakan mouse Inno X2 bisa banget tuliskan pengalaman kalian untuk membantu teman-teman yang lain dalam keputusan pembeliannya. Jangan lupa berikan like di video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya. Di sini Zucu pamit, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.